Ini adalah segmen spesial karena kita akan langsung baca salah satu cerpen yang ada di karya Eka Kurniawan, judulnya Perempuan Patah Hati yang Kembali Menemukan Cinta Melalui Mimpi. Kemudian setelah membaca, kita akan langsung bahas apa hal-hal menarik di dalam buku ini. Jadi saya akan baca buku versi fisiknya dan Mary Susanti baca versi digital. Jadi kalian juga bisa membacanya di Ipusnas. Kita cap cip cup mana gitu. judul yang menarik gitu. Oh iya adalah kayaknya membakar api deh. Membakar api. Oke. Kita baca yang membakar api. Kenapa judulnya membakar api? Apa maksudnya membakar api itu? Melakukan sesuatu yang tidak ada gunanya kan? Dia sebenarnya permasalahannya apa, Wi? Menceritakan kekuasaan, bagaimana kekuasaan itu bisa merugikan atau mengubah nasib orang lain, Mbak? Kekuasaan tapi dalam konotasi negatif kan? Iya. Kekuasaan, Jadi organisasi dia kan punya, tapi dia punya organisasi. Organisasi ini organisasi ini dijelaskannya di dalam ini. Kalau organisasi ini disebut dengan istilah spre. Kan Pre itu preman. Ya, preman. Nah, preman ini bukan sekelas preman yang memarkir-markir di jalanan atau yang melak-melak di pasar. Tapi pre ini kan yang hilang di tangan pre itu adalah bagian dari organisasi mereka kan? Pre ini adalah bagian dari organisasi mereka kan? Iya kan? Ya. Organisasi mereka itu pre namanya kan? Bukan nama organisasinya. Istilah untuk menamakan organisasi sama kayak misalnya Pre itu kan katanya pre itu sebutan untuk preman yang ada di dalam organisasi itu, bukan nama organisasinya pre. Ya bukan nama organisasinya pre, tapi untuk pelaku lah yang melakukan tindakan, yang mana tindakan mereka ini tidak hanya sekelas preman biasa, tetapi preman yang bisa menghilangkan orang tanpa jejak. Dia sebenarnya menyorot fenomena yang terjadi di Indonesia, bukan sih? Iya, menyorot aparat. Ya, itu salah satunya. Maksudnya dia organisasi apa, Kalau misalnya kita nonton film mafia tuh loh, iya. Kan ada tuh, kan ada mafia kayak gitu. Mafia. Anggaplah mereka kita beri aja disebutan mafia. Organisasi mafia. Mafia yang mana nanti pekerjaan organisasi tersebut adalah untuk mencari keuntungan, memutar uang. Memutar uang. Karena salah satunya tujuan dia tujuan tokoh Lohan ini menemui polisi itu kan karena mau melegalkan pembuatan rumah judi kan? Ya. Melegalkan pembuatan rumah judi. Nah berarti ya mereka sindikat ya mafia sih lebih tepatnya. Berarti organisasinya itu untuk keuntungan, untuk menghasilkan uang lah. Iya. Nah ternyata di balik orang jahat ini ada yang lebih jahat, yaitu temannya sendiri yang jadi ketua organisasi. Itu kan mertuanya, itu kan besan kalau misalnya. Iya, besannya. Besan kan. Kita ceritain dulu. Jadi cerita singkatnya, cerpen ini dibuka dengan peristiwa melahirkannya seorang perempuan namanya Artika. Jadi Artika ini melahirkan, tapi dia keberadaannya tidak diketahui oleh suaminya. Nah, ketika sudah diketahui oleh suaminya, dia pergi ke rumah sakit itu ternyata juga tidak ada, sehingga dia telepon. Kemudian kata Artika, suamiku, jika kamu mau melihat anak kita, kembalikan dulu ayahku ke rumah. Nah, di sana awal permulaan kita mengetahui konfliknya apa. Ternyata ayahnya Artika, yaitu Lohan, itu ditangkap atau dia apa namanya tadi? Disekap oleh organisasi tempat dia bergabung. Nah, ketua organisasinya ini adalah besannya sendiri, yaitu ayahnya mertuanya si Artika, ayahnya si Mirdad. Jadi suami Artika ini namanya Mirdad. Nah, jadi Artika ini tahu bahwa ayah mertuanya itu tahu keberadaan ayahnya. Karena ketika di flashback ceritanya itu ayah mertuanya ini mengatakan kalau Lohan ini membakar api. Itu istilah mereka untuk menggelapkan uang organisasi.
Jadi uang organisasi ini lenyap begitu saja, entah berapa banyaknya, pokoknya banyak. Sehingga tetua organisasi yang di atas ketua ya berarti. Jadi ada ketua organisasi yaitu mertua si Artika, yang namanya si siapa tadi? Panjang, yang namanya panjang tadi. Rustam Satria Juwono. Ya, yang disingkat dengan RSJ. Jadi di atas ketua organisasi itu ada tetua lagi. Nah, tetuanya ini marah kenapa uang organisasi sebanyak itu lenyap. Keterangan dari Lohan, dia menyuap polisi untuk membuat rumah judi, tapi ternyata polisi tidak melakukan itu. Akhirnya polisi membawa uang itu pergi, sehingga kan tidak ada yang membuktikan bahwa memang uang itu dibawa oleh polisi gitu. Sehingga akhirnya si ketua RSJ tadi membiarkan Lohan ditangkap oleh Pre itu preman, maksudnya masih bagian dari organisasi itu. Endingnya apa? Ya endingnya tetap nggak ada penyelesaian, ayahnya itu dipulangkan atau apa. Jadi sebenarnya ceritanya ingin memperlihatkan apa ya, ketidakberdayaan si ayahnya si Lohan, ayahnya si RSJ ini. Karena sebenarnya di akhirnya disampaikan oleh si Mirdad ini kepada istrinya, ya ayahku tahu uang itu dibawa oleh kabur polisi, tapi para tetua tidak peduli. ya. Nah, karena siapa yang melenyapkan uang harus menghadapi Pre, maka itulah yang harus dilakukan ayahku untuk membuat para tetua senang. Itu satu-satunya cara agar ia bisa tetap mempertahankan tempatnya di organisasi atau panggilan ketua. Nah, berarti kan dia juga maksudnya dia mengorbankan temannya. Iya, besarnya loh memilih. Iya kan? Demi posisi ketua itu tetap dipegangnya. Tapi di sisi lain dia juga tidak bisa membantu kan, karena katanya kan nggak ada kwitansi. Itu lucu kan? Iya, mana ada kwitansi dalam kasus suap. Iya, nggak ada bukti kalau polisi itu menerima uang. Tapi Lohan mengakui bahwa sudah sekoper uang dia serahkan secara langsung. Tapi tidak ada yang bisa membuktikan, karena kan bisa aja uang itu dibawa Lohan kan gitu kan? Iya, bisa aja. Sehingga akhirnya Lohan lah yang ditangkap oleh Pre. Jadi apa sebenarnya yang mau disorotnya? Atau melakukan sesuatu yang bisa benar-benar menyulut masalah yang lebih besar, membakar api. Jadi apa sebenarnya arti membakar api? Tadi kan katanya membakar api itu istilah untuk mau menggelapkan uang organisasi. Atau jangan-jangan tidak berdayanya si aparat dalam menghadapi mengatasnamakan dirinya sebagai seorang mafia. Karena disebutkan di sini nggak ada gunanya melapor ke polisi ketika Lohan itu hilang. Nah sekarang ya, membuat kita bertanya-tanya lah, membakar api itu apakah benar dia hanya sebagai ungkapan yang digunakan untuk orang yang mengambil atau menghilangkan uang perusahaan atau organisasi, atau ada makna lain nggak yang disampaikan dari judul? Ya kalau ada makna lain apa? Atau mungkin ada nggak penonton dari Ibu Dokter Dewi Syafrina yang sudah mengulas cerpen ini? Karena sebenarnya kita membaca cerpen ini dalam keadaan tadi setelah mengikuti seminar proposal, kemudian duduk di kafe dengan pemandangan banyak orang yang lagi bersantai. Harusnya bacaan kita yang lebih ringan. Berarti kita salah memilih judul sih kan? Atau salah memilih penulis. Cantik itu mukanya contohnya ya. Wah, iya membacanya tuh disertakan dengan penjelasan orang lain. Dia belum baca. Oh, dia belum baca lagi. Di karya Eka yang udah dibaca? Laki Harimau. Oh, Laki Harimau ya. Lelaki yang menampakkan amarahnya itu ya. Ketika ternyata ibunya selingkuh, dipikirnya bahagia, ternyata lebih menyakitkan ketika si selingkuhan itu tidak ingin membuat iya, langsung diterkam. Tekanan. Ini tuh bisa dipahami nak, Wi? Iya.
Kenapa cerpennya sebenarnya? Sebenarnya konflik, maksudnya sebenarnya cerpennya bisa dipahami ceritanya. Cuma mungkin karena kita terlalu memaksakan ini tentang apa, ini sedang menyentil siapa, jadinya harus mencari-cari tahu. Sebenarnya kan kalau dinikmati bisa. Biasanya kalau dinikmati ceritanya bisa, alurnya jelas. Ya, ini seperti sebuah fenomena kehidupan di sebuah tempat tertentu, negara tertentu kayak gitu nak ya. Jadi bisa dipahami sih, karena kita menelisik ini maksudnya apa, tujuannya apa. Karena gara-gara kita bertanya kenapa judulnya Membakar Api. Kalau kalian sudah baca cerpen Membakar Api, boleh tulis di kolom komentar. Ini sebenarnya apa ya? Itu mafia juga. Kalau di sini kan tergantung, mungkin sebenarnya tergantung dari sudut pandang kita memaknainya. Boleh nggak kita bicara seperti itu terhadap karya sastra yang berjenis cerpen? Boleh. Kan? Karena pemaknaan kita ke sebuah bacaan itu kan pasti dipengaruhi oleh Latar belakang kita ya. Lingkungan, berita-berita yang sudah pernah kita baca, cerita-cerita. Kalau kita nggak terlalu peduli dengan berita-berita tentang aparat dan segala macam yang terjadi di Indonesia, mungkin sorotan kita bukan ke itu mungkin. Padahal ini Mungkin ya. tahun 2009 ya. 2009. Iya. Berarti sudah sejak dulu. Tapi dia masih belum paham maksudnya Membakar Api. Walaupun kemungkinan kemungkinannya sudah kita coba tadi. Sebenarnya kalau misalnya kita kaji lebih dalam, pekerjaan Ayah Lohan dan pekerjaan Pak Lohan dan Pak RSJ ini kan tidak baik kayak gitu kan. Ya, cara-cara yang dilakukan oleh orang-orang sana untuk bertahan ya dengan cara-cara yang tidak baik pula lah. Nah, mungkin ada yang jujur, bersih gitu, terbuka dan yang lain-lain di sana kan. Jadi tindakan yang tidak baik itu pasti akan terus diisi dengan tindakan yang tidak baik secara terus-menerus. Kemudian Dan ketika tindakan yang tidak baik itu semakin meluas, akhirnya merugikan diri sendiri gitu. Kalau kita kaji dari efeknya kepada Lohan, iya aja. Kan ya tuh. Misalnya tindakan tidak baik itu disimbolkan dengan api. Kemudian dia beri lagi api itu kepada api. Iya, bisa. Ya, api membakar api, makin besar dia kan. Dan akhirnya hancur semua. Itulah kira-kira simpulan atau obrolan tentang salah satu cerpen Eka Kurniawan. Tapi kalian juga harus baca cerpen-cerpen lainnya. Membaca Eka Kurniawan ini seperti melihat sebuah fenomena atau realitas yang benar-benar terjadi, nak Wi. Mungkin kalau diceritakan seperti biasa agak menakutkan, agak harus berhati-hati. Tapi kalau di dalam karya sastra kan bebas aja mau menyebut apa, mau membahas apa, karena dibalut dengan fiksi tadi kan. Gitu obrolan kita hari ini bersama Mary Susanti. Dadah.